Shalom, Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya dalam pandangan Katolik dan Islam. Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis adalah seorang tokoh besar dalam Islam dan Kristen dan menjadi jembatan bagi kedua ajaran agama ini. Dia dianggap sebagai sosok yang mendapat petunjuk dan berada di antara kelompok orang-orang saleh seperti Abraham dan Musa. Kisah mengenai Nabi Yahya ini tidak banyak diuraikan dalam Al-Quran. Hanya dijelaskan bahwa ia dikaruniai hikmah dan ilmu semasa kanak-kanak. Nabi Yahya adalah seorang yang pintar dan memiliki pemikiran yang tajam. Konon, Nabi Yahya juga beribadah siang dan malam, sehingga tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Bagi Bani Israel, dia dikenal dengan ahli agama dan hafal hukum Taurat. Nabi Yahya merupakan seorang yang berani mengambil keputusan, tidak takut dihina orang, dan tidak menghiraukan ancaman dalam menegakkan kebenaran. Nabi Yahya adalah nabi dan rasul ke-23 yang patut diimani. Nabi Yahya merupakan anak Zakaria, seorang nabi yang termulia Bani Israel, dan ibunya adalah Lisya binti Fakus, ibu Maryam binti Imran yang pada awalnya mandul. Sering diceritakan bahwa Yahya suka menyendiri dari keramaian. Ia lebih sering berada di tanah luas, memakan dedaunan pohon, meminum air sungai, dan sesekali makan belalang. Setelah dewasa, Nabi Yahya berdakwah mengikuti ayahnya, Nabi Zakaria, yang menyerukan kebenaran pada Israel yang berbuat maksiat. Nabi Yahya pun menganjurkan orang yang bertobat dengan mandi di sungai Jordan atau adi syariah. Mandi ini dikenal sebagai mandi besar untuk menyucikan diri. Sedangkan dalam agama Katolik ini dikenal dengan pembaptisan. Dan ada kesamaan tentang Nabi Yahya dengan membaptis Nabi Isa, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sedangkan dalam Kristen ada kemiripan mengenai Nabi Yahya yang disebut Yohanes Pembaptis. Ayah Yohanes adalah Zakaria, seorang imam di Yerusalem. Ibunya adalah Elisabet, seorang putri keturunan kaum Harun. Kedua orang tua ini saleh, tetapi tidak mempunyai anak sampai hari tua mereka sebab Elisabet mandul. Mereka sungguh mengharapkan seorang anak dan berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengabulkan doa mereka dan Elisabet pada masa tuanya mengandung dan melahirkan seorang anak yang kemudian dikenal dengan nama Yohanes. Ketika Yohanes lahir, banyak orang-orang berkata, "Akan menjadi apakah anak ini kelak? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Tugas Yohanes, sebagaimana tertulis dalam Injil, ialah menjadi bentara Al-Masih, Yesus Kristus, Sang Penebus. Kuasa Roh dalam dirinya telah terasa sejak ada dalam kandungan ibunya. Hal ini dapat terlihat dalam peristiwa pertemuan Maria dan Elisabet.
Hidup dan perannya berkaitan dengan pribadi Yesus Almasih. Ia merupakan utusan Allah yang mendahului kedatangan Almasih. Yesus sendiri menyebut Yohanes sang nabi bahkan lebih besar daripada nabi yang lainnya. Dalam Gereja Katolik, peran Yohanes Pembaptis dalam kedatangan Yesus Kristus sangat besar. Pada 24 Juni, gereja memestakan pesta kelahiran Yohanes Pembaptis. Sementara pada 29 Agustus, gereja mengajak seluruh umat beriman untuk memperingati kemartirannya. Kemartiran Yohanes berkaitan erat dengan tegurannya yang pedas kepada Raja Herodes karena ia memperistri Herodias, istri Filipus, saudaranya secara tidak sah. Kemudian Herodes marah dan mencampakkan Yohanes ke dalam penjara. Herodias pun marah dan tidak henti-hentinya berusaha mencari kesempatan untuk membunuh Yohanes. Hingga pada akhirnya Yohanes Pembaptis mati dengan kepalanya dipenggal oleh pengawal-pengawal Herodes pada saat itu. Demikianlah kisah singkat mengenai Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis dari pandangan Islam dan Kristen.